Rasulullah. Keutamaan hari Arafah. Nanti kalau ragu silakan angkat tangan. Yang pertama, keistimewaan keutamaan hari Arafah. Pertama, hari Arafah itu hari saat di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari neraka. Mudah-mudahan wukuf di Arafah itu terbebas dari ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Berarti di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itulah saat hari di mana Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Mudah-mudahan nan wukuf di Arafah tercatat sianuko bebas neraka, sianuko bebas. Berharaplah itu. Jangan begitu, selama di Arafah mohonlah doa kepada Allah agar dipelihara, dilindungi dari neraka. Bacalah doa agar dipelihara. Allahumma masrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, atau Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna minan nar, atau waqina adzabannar. Kan banyak doa-doa. Atau doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang penting di antara doa-doa ni apa? Doa agar kita termasuk orang yang dipilih dan yang terpilih, dicatat dan orang yang tercatat untuk dibebaskan Allah dari neraka. Kami berdoa di situ. Kami doakan bapak-bapak, ibu-ibu nang ka Arafah besok ko, semoga tercatat terpilih orang yang terbebas dilepaskan dari neraka. Luar biasa. Wa innahu la yad'u, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat. Summa yubahi bihimul malaika, kemudian Allah membangga-banggakan orang-orang yang ada di Arafah kepada malaikat. Ma arada haula, hai malaikat-malaikat, apa yang diinginkan oleh mereka datang ke situ Arafah. Tentu saja yang mereka inginkan adalah ampunan Allah, rahmat Allah, terkabulnya doa-doa. Maka berdoalah, memohonlah, memintalah, dan seterusnya. Itu satu keistimewaan hari Arafah tu. Jangan sampai kita ndak dapat. Sebab bapak-bapak ibu lah kasinan. Orang kasinan berbeza dengan orang di siko. Kami tidak bisa hadir di Arafah yang nak pai. Tapi mau berdoa mudah-mudahan pai besok. Orang-orang di kampung tak ada sinan, walaupun harinya sama, hari Arafah, sama-sama hari Arafah, cuman keberadaan Arafah tu nak tahu siko Arafah di mana? Di Makkah. Bapak-bapak ibu berada di Arafah, di tempat yang istimewa, puncak haji. Maka berharap, berdoalah kepada Allah sungguh-sungguh agar dibebaskan dari neraka. Berdoalah itu satu. Yang kedua, di hari Arafah itulah saat di mana iblis dan setan-setan menjadi kerdil, kecil, hina. Sebab setan-setan pai lo haji, cuma ndak pai haji dah. Pai haji ndak pai haji tu. Dalam kitab Ighathatul Lahfan, Imam Ibnu Qayyim mengutip sebuah riwayat. Ketika kita nang kapai haji, kami bersiap-siap untuk pai, iblis dan syaitan pun bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menggagalkan orang, merintangi orang, menghalangi orang agar jangan dia memperoleh haji yang mabrur. Itu usaha setan.
Bukan hanya haji, ketika kita pergi ke salat pun setan bersiap sebenarnya. Ketika apapun ibadah yang kita lakukan, setan bersiap-siap. Tapi haji membutuhkan di samping uang, tenaga, pikiran, ilmu, meninggalkan pengalaman. Makanya setan juga berbekal untuk apa? Bersiap-siap untuk apa? Aja lupa. Nah, di hari Arafah tu setan merasa kerdil. Sebab tu hari istimewa. Maru ya syaitan, tidaklah pernah dilihat syaitan satu hari pun. Dia yang lebih asgar, lebih kecil, wala adhar, lebih tersingkir dan lebih hina, ahqar, lebih hina ya, ahqar, wala aghiyazu, dan tidaklah setan itu lebih marah fi yaumin Arafah dibanding dengan hari Arafah. Intinya bagaimana? Intinya dikatakan tidak lain tidak bukan ketika itu Allah menurunkan rahmat dan ampunannya atas dosa-dosa besar. Ketika hari Arafah itu Allah menurunkan rahmat dan pengampunan dosa-dosa besar, setan kerdil, hina, merasa tercampakkan dan marah luar biasa. Allah menurunkan berarti saat wukuf itu rahmat turun, ampunan turun. Cuma ndak orang yang ada di Arafah itu dapat semua. Itu kerja. Belum tentu orang yang semua dia di Arafah itu dapat rahmat Allah dan ampunan Allah. Tergantung orangnya. Kalau nyolai mengisi waktu-waktu terbaik itu dengan hal-hal yang benar, sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi, maka besar harapannya dapat rahmat, dapat ampunan. Kalau tidak, itu makanya setan masa kerdil, hina, dina, tersingkir dan marah sekali. Allah turunkan rahmat dan ampunannya. Maka minta pula lah ketika di Arafah itu doa minta rahmat, itu. Yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Allah ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Hadis oleh Ibnu Mubarak, kita cari dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Itu sesungguhnya Allah Ta'ala ghafara li ahli Arafat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni li ahli Arafat, bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Ahli Arafah itu orang sana wukuf. Dan orang-orang yang di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, dan seterusnya. Tidak kita panjangkan, baca saya. Yang keempat, wukuf di Arafah merupakan haji yang paling pokok. Al-Hajju Arafah, puncaknya haji, intinya haji. Tapi haji bukan hanya Arafah, puncaknya di situ. Haji itu bukan hanya Arafah, tapi puncaknya di Arafah. Puncak Arafah itu keistimewaan wukuf. Kan? Haji pertama itu di Arafah. Tawaf laku dian, sa'i laku dian. Nampak yang dulu wukuf. Yang kelima, doa di hari Arafah adalah doa terbaik. Khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul. Ulang-ulang itu. Kenapa itu? Itu namanya khairu malqutu wa ana wan nabiyun. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku di Arafah adalah la ilaha illallah. Berarti kau menunjukkan ikulah zikir yang terbanyak dibaca.
Ikulah ucapan zikir yang terbanyak dibaca selama di Arafah. Ulang-ulang. Jangan bilang-bilang, tapi ulang-ulang. Dibilang-bilang, kok lah banyak mah. Balas satu, asbab satu, rahsia dulu. Diulang-ulang. Sisipi dengan doa. Sisipkan dengan istighfar. Dan munajat lain. Itu la ilah, namanya tahlil atau nantalil. Hadis riwayat Tirmizi. Dibuka dengan la ilah itu doa-doa kita semuanya. Nabi SAW, beliau ketika di Arafah setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu, beliau berdoa seperti anak kecil, seperti orang miskin merengek-rengek meminta-minta. Ra'aitu Rasulullah, kata Ibnu Abbas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi Arafah yadahu ila sadri. Aku lihat, kata Ibnu Abbas, Nabi itu yad'u bi Arafah, berdoa di Arafah, yadahu ila sadri. Beliau mengangkat tangannya, kedua tangannya angkat setinggi dada, kastit amil miskin, seperti orang miskin meminta makanan. Doa itu salah satu adabnya berdoa kepada Allah, merasa diri butuh, berhajat sungguh-sungguh dan penuh harap serta keyakinan makbul. Lakukan itu di Arafah. Kemudian puasa di hari Arafah memiliki keutamaan ikut untuk kami nak ke Arafah. Cuman ikut termasuk keistimewaan hari Arafah. Orang di Arafah nak puasa dah. Yang puasa kau, kami yang nak bayi. Kami yang nak bayi. Hapus dosa dah tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Allah membanggakan orang Yukuf kepada para malaikat. Intinya, hendaknya kita yang ukur di Arafah itu termasuk yang dibangga-banggakan Allah, disebut-sebut Allah kepada para malaikatnya. Itu kawal kaji juga tu. Allah membanggakan orang yang pakainya kumuh, berdebu, berdekil. Kalau dulu kan orang melintasi gurun-gurun, pakaian yang berdebu-debu, yang kuman lusuh itu, berdekil, rambut yang kusut masai itu menjadi kebanggaan dan dibanggakan Allah. Lihat hamba-hambaku, pakaian kumal, berdekil, busuk dan bau, rambut acak-acakan. Mereka datang ke sini. Apa yang mereka harapkan? Rahmatku dan ampunanku dan pengabulan doa. Sekarang aku kasih, kira-kira begitu. Kita datang jauh-jauh ke situ. Dari tidak datang Kamang, siswa. Ini kalau bagi lu datang Kamang, datang jauh-jauh. Anggap seperti kita kumuh berdiri. Itulah puncak-puncak Arafah itu. Itu keistimewaan, itu keutamaan di Arafah. Maka jangan buang-buang kesempatan dan waktu, bekali diri untuk saat-saat kita ke Arafah. Ingat, ketika kita ke Arafah, syaitan pun pergi ke Arafah. Mengapa pergi? Tidak wukuf, menggaduh orang wukuf, jangan sampai kita kok digaduhnya biarlah, tapi jangan tergaduh. Setan di Arafah tu dua tu. Setan yang tak nampak, setan yang nampak. Setan yang nampak tu model-model waktu bantuannya. Nama lolak batangka, nama lolak mota, nama gaduh awak, nama cerita kepanjang saya, atau nama ajak kita supaya jangan fokus khusyuk beribadah. Itu tidak setan tu, orang tu, cuma perangainya setan. Selesai. Ada orang ragu, ada orang kurang paham. Kalau tidak, kita baca semenjak awal pelaksanaan wukuf.
Nanti di mata taruang tanya ada. Halaman pertama pelaksanaan wukuf. Setelah mabit di Mina, ke satu. Mabit bermalam di Mina tanggal 8 Zulhijjah pada hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah, tidak tarawih, Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya minum, ambil air untuk minum. Nabi tanggal 8 itu mampir ke Mina, mengambil air minum dan membiarkan binatang hewan tunggang minum serta membekali diri untuk minum kalau dibawa besok ke Arafah. Bernama Tarwiyah tanggal 8. Itu bagi orang nangka Mina ya. Kemudian yang kedua, saat menuju Arafah disunahkan memperbanyak talbiyah. Setelah kita membaca labbaik Allahumma hajjan di hotel di tempat tinggal, semenjak itu kita sudah memperbanyak dua talbiyah, cek takbir cek. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tambah dengan salawat, tambah dengan doa masuk surga. Perbanyak baca itu sampai ke Arafah. Laki-laki disunahkan suara kareh, tapi tidak merakyat. Padusi disunahkan untuk bergumam sampai terdengar di telinga. Jangan sampai berteriak-teriak model laki-laki lah. Dibatasi. Perbanyak bertalbiyah. Bertalbiyah. Setelah membaca labbaik Allahumma hajjan. Labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah. Dengan segala ketaatan dan kepatuhan, ikhlas dengan rasa cinta. Itu nama labbaika. Ambo cadat di kitab pembahasan itu, salah satunya kitab Ibnul Qudamah Al-Mughni. Pembahasan itu katakan bahwa makna labbaika itu aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan, ketundukan dan keikhlasan, didorong oleh rasa cinta untuk melaksanakan ibadah haji. Itu arti labbaika. Labbaika, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan sangat kepatuhan, ketundukan, ikhlas mengharap ridhamu dengan rasa cinta untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajjan. Maka semenjak itu kita bertalbiyah. Talbiyah ko namanya hiasan haji. Zinatul haji. Hiasan haji adalah talbiyah. Talbiyah itu hiasan haji. Bayangkan labbaika itu diulang 4 kali membaca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Berapa kali? 4 kali. Dalam satu talbiyah 4 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. 2. Labbaika la syarika laka labbaik. Berapa? Takkid, menakitkan, menguatkan bahasa kami datang kabari sabana-bana yo ingin menyambut panggilanmu untuk berhaji ya Allah. Diulang-ulang 4 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika. Sampai ke Arafah. Bahkan di lorong-lorong terowongan Mina bergema talbiyah dengan takbir itu meremang juga. Kota Makkah itu kan kota terowongan. Terowongannya adalah bukit-bukit cadas di terowong. Terowongan itu sekarang apa? Salah.
lebih. Ada yang 2 kilo, ada 1 kilo, ada yang 1 kilo, 1 kilo. Di lorong-lorong, dia terong-terong menuju ke Mina atau bergema tu tagak tu. Baca kare-kare. Jadi jangan sungkan-sungkan, sagan-sagan membaca talbiyah. Dituntun tak dituntun, awak kan biasa dituntun. Dia biasa dipimpin, biasa diiri, biasa dituntun. Tak ada orang iri, tenang selesai. Kalau diajak tarikh membaca talbiyah, aku harus dituntun, harus diiri, harus ada pemimpin. Akhirnya kalau panik orang, tak jadi dia. Sebenarnya tak ada dituntun dah. Tak ada dipimpin. Sebab talbiyah aku sendiri-sendiri. Cuman orang awak banyak melakukan bersama-sama, dituntun. Barangkali untuk orang-orang yang lupa dan tak terkena dituntun. Yang penting jangan lupa. Jangan sampai kita tidak banyak bertalbiyah. Yang ketiga, setibanya di Arafah, para jamaah haji bisa langsung menempati tempat mereka di kemah. Harus dipastikan bahwa tempat yang akan dipakai merupakan bagian dari Arafah. Hati-hati, jangan kedua batasnya kuning. Haddu Arafah, batas Arafah. Itu. Bidayah Arafah suka mulai lalu kuning ada. Nang kemah wak dalam Arafah, cuman jalan-jalannya sampai mereka lewat. Maka suka jalan-jalan kok, cari-cari angin. Jangan sampai keluar Arafah. Hati-hati. Yang keempat, waktu wukuf dimulai saat tiba waktu zuhur dan selesai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Waktu wukuf dimulai sajak tanggal 9, zuhur masuk, berakhir pagi hari raya haji, subuh hari raya haji itu berakhir wukuf. Cuman Nabi lah meninggalkan Arafah di waktu maghrib. Yang kelima, sebelum salat zuhur disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah yang tadi. Isinya nasihat-nasihat tentang agama secara umum dan penjelasan tentang amalan-amalan haji secara khusus. Yang keenam, ketika waktu zuhur telah masuk, disunnahkan melakukan salat zuhur dan asar dengan cara jamak dan qasar. Masing-masing 2 rakaat di awal waktu salat zuhur dengan 1 azan dan 2 iqamah. Azannya ciknya tu kamat untuk zuhur, lalu kamat untuk asar berjamaah. Kok sialan kalau jadi imam nanti di kelompok itu. Yang ketujuh, hendaknya para jamaah haji memanfaatkan waktu yang sangat berharga di Arafah ini. Ia hanya beberapa jam dengan memperbanyak talbiyah, berzikir dan sungguh-sungguh berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sekolah tadi kan. Yang kedelapan, doa pada hari Arafah adalah sebaik-baik doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau sebagaimana yang kita terangkan tadi. Yang kesembilan, tidak ada doa khusus untuk hari Arafah yang diajarkan langsung oleh Nabi. Bebas. Dan jamaah haji bisa berdoa apa saja untuk kebaikan akhirat dan dunianya. Silakan. Bahasa apa saja silakan. Yang tak boleh tukar adalah bacaan zikir, bacaan salawat, itu tak boleh tukar, itu asli. Kalau doa silakan. Sebab doa itu hajat kita, kebutuhan kita, aku keinginan kita. Tak mungkin kita bahasa Arabkan dulu. Memang betul sebaik-baik doa dalam Al-Quran. Tak ada doa yang terbaik. Tapi tidak semua hajat kita ada dalam Quran. Sebaik-baik doa yang dibaca Nabi, yang diajarkan Nabi, iya. Tapi belum tentu
kita jumpai, kita ketemui, dan kita hajatkan dalam doa-doa yang ada Nabi. Kata, sebaik-baik doa yang dibaca oleh para ulama, iya, tapi kadang kurang mewakili anan. Nah, kita inginkan. Wah doa di kampung, wah doa di Rapah. Doa mak, ya Allah suamimu lampai bulan tak pulang-pulang. Madis nak, nak doa. Kau dapat jam pulang-pulang mana oleh ya Allah. Bawa bahasa Arab. Ancak lu doanya tak. Pas saya mau pulang ke panjang saya. Pinjam baca itu. Baru sombong kan? Contoh. Jadi karena tidak ada doa khusus yang harus dibaca seperti itu, aku bebas. Pilihlah doa-doa, atur doa saat ini. Cari doa saat ini. Yang kita butuhkan, yang kita hajatkan, yang kita ingin. Cuman bukan berarti kita mengenyampingkan doa-doa dalam Al-Quran. Doa terbebas dari neraka ada dalam Quran. Itu Rabbana srif anna azabahnya. Surah Al-Furqan. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Itu doa Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, doa Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, doa Al-Quran. Dan seterusnya. Jangan kesampingkan itu. Setelah kita baca doa-doa Al-Quran yang cocok, yang sesuai dengan kita, baca doa-doa Nabi, kemukakan nanti kita oleh anak kita butuhkan, anak kita hajatkan. Jangan panjang-panjang, pendek, ijaz ke pendek, ringkas, praktis, tapi kena sasaran. Ijaz. Yang ke-10, susunlah proposal doa. Anak kita minta susun. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sejak kini kau kamu minta dia apa? Mau itu kerja apa? Ketika sa'i itu kan waktu mustajab doa. Sa'i, tawaf, wukuf dan di Mina bersusun. Bahasa Minang doa. Bahasa Minang. Dulu ketika 2007 itu doamu salah satunya ketika sa'i itu di seorang jolong hidup, itu doamu bahasa Minang. Setelah ambo zikir sepanjang jalan tu, ya Allah, kami sekarang mulai manggarian sekolah pesantren namanya. Kalau tidak engkau tolong ya Allah, tidak engkau bantu kami, payah kami ya Allah. Itu sih doa. Diserangi dengan zikir, istighfar, salawat sepanjang putaran. Panjang putaran 3,5 kilo. Sa'i itu 3,5 kilo. Sa'i berapa kali? 7. Panjangnya hampir 100 lebih ya. Kali 7. Nah, 3 kilo. Lebih 3 kilo. Pasai doanya. Pinjam pasai. Mentera tawaf. Ajukan saat ini proposal doa. Bahasa Minang saja jadi. Tapi jangan lupa doa-doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan sebagainya. Sampai itu minta. Soal doa. Yang ke-11, jangan sia-siakan 1 menit pun waktu. Itu waktu paling berharga yang harus kita betul-betul isi waktu-waktu itu dengan amal-amal tadi. Bayangkan salat zuhur saja, ya salat asar di jamak, di kasar, supaya kita bebas. Hikmahnya kan kita supaya bebas untuk berzikir berdoa. Tidak ada salat sunat. Salat zuhur sih 2, asar saja diangkat, katanya di mana salat sunatnya ni? Aduh, di hari Arafah tu tak salat yang penting. Doa zikir.
Salat penting Ustaz, tapi tidak itu titik utamanya. Wah, ke Arafah tu tak pergi salat sana. Pergi berdoa berzikir. Pergi minta ampun. Memohon supaya diselamatkan dari neraka. Kenapa? Jangan buang-buang waktu. Berapa lamanya? 5 jam lebih. 5 jam maksimal. Kenapa begitu? Tapi yang tadi khutbah, salat zuhur, salat asar, berputar-putar, berlenong-lenong, cari tampik, lalapik tampik nyaman, tinggal waktu 5 jam lain. Tinggal waktu 5 jam lain. Aiko hal-hal yang yang berkaitan dengan Arafah dalam kajian kini. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung saya. Kalau ada, silakan. Tapi pertanyaan Usul. Jadi setelah selesai usul Arafah, dari kami tadi mana besok kan kami dah saya. Jadi Dr. Ustaz menyampaikan kegiatan selama Sepintas ya. Sepintas. Sebab kok judulnya ndak itu doang, sepintasnya. Oke. Sepintas kilas. Selesai kita wukuf di Arafah, lalu menuju Muzdalifah. Jarak Arafah ke Muzdalifah sekitar 6 kiloan. Pakai auto, pakai bus. Dek raminya orang, tayuknya orang, sehingga dalam perjalanan itu merangkak auto. Kapatangku barangkali orang tidak rami ya. Macet je. Ketika jamaah haji mencapai 3 juta sebelum Covid, itu betul-betul angka menuju Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah sekitar 9 dan 10-an. 1. Manga di Muzdalifah bermalam. Lapang lembah terbuka. Tiba di Muzdalifah, kalau Nabi tiba di Muzdalifah tu salat maghrib dan isya. Nabi apa? Urang wak enggak? Urang wak salatnya di Arafah. Alasannya macam-macam. Disunnahkan salat maghrib yo isya tu di Muzdalifah jamak takhir. Jamak takhir. Maghrib 3, isya 2. Jamak takhir. Cuman sebagian orang awak banyak yang terdorong untuk salat di Arafah. Alasannya kok nak terkik kok sembahyang di Muzdalifah. Alasannya macam. Banyak orang awak nalian suanya salat maghrib di Arafah. Nabi melaksanakan salat maghrib isya di Muzdalifah. Jadi setiba di Muzdalifah salat maghrib 3, isya 2. Kalau di Arafah sen banyak, tidak masalah. Tidak masalah apa? Boleh, masalah. Jangan itu menjadi masalah. Cuma sunnahnya nanti kerja Nabi di Muzdalifah. Dua, cik. Setelah salat mangau alih. Kalau ada nang ngemil dulu. Ditak boleh tu mah. Apa di Arafah tu makan jam mampek dah telah. Jam mampek dari bagi nasi. Pakai antrian tu diantar petang. Dulu antrian sepanjang. Petang di dalam orang. Jam mampek sore kita lah makan di Arafah. Di badan lelah-lelah tiba di Muzdalifah jam 10 biasanya lah. Ngeri-ngerioknya. Usulan apa oleh tabung. Ada tabung spesial tinggi yang bisa ayat tu tahan nangis 24 jam. Kalau tak ada di bapak ibu dia mulai cuma nak buat bagian tu. Tak ikut dah. Tahan 24 jam. Para lu ayat tu dibawa tabung. Para lu bawa tabung. Karena di Muzdalifah ada ayat minum pi baca lagi.
Ada orang ngeles spermi di Muzdalifah tu malam, tapi baca lagi orang sembuh. Spermi dijual orang sana, buatan Indonesia, mahal. Akabaralah hayangi ada di situ. Nah, maka bawa tak buang. Itu tiba di Muzdalifah, syukur-syukur bisu aku ndak musim dingin. Kalau musim dingin, kayak apa? Di Muzdalifah ndak atok itu terhampar. Setelah salat, kalau mau pilih batu 70 buah. Atau 7 saya pilih untuk besok bisa aja. Cuman bagi nan pancameh. Aku nak ada batu beko. Kau makan cari batu, aku pancameh namanya. Sebenarnya sepanjang jalan dari kemah menuju Mina tu banyak batu kerikil. Pilih. Cuman bagi nan pancameh. Pilihlah di Muzdalifah. Batu nak habis-habis batu kerikil. Setelah pilih batu, laloklah, istirahatlah. Memang tak ada. Di Muzdalifah tu tak ada amalan tu. Yang ada lalok. Setelah salat lalok untuk persiapan besok. Kau dapat jam mata. Awak lalok bagi jimpi mah, lalok. Lalok tu saja menjadi tapi lalok berkualitas kecil orang. Sebenarnya nyaman lalok. Sebenarnya lalu. Karena jam 1 malam ni kau, kemina. Orang lah antri lo menuju tu. 1 malam. Berarti istirahat kita tak berapa jam. Andaikan tiba jam 10 di Muzdalifah, tiba salat, jangan sabalih tak lalok, jangan sabalih kau jam tengah malam. Itu fisik ini betul. Makanya pesan ambo sebelum haji setelah umrah selesai, jarak umrah ke haji itu ada sekian balik hari. Jangan diporsir tenaga dulu. Nanti tiba orang bertinju ko. Alu naik ring ni orang mangko-mangko di bawah. Habis tenaga. Tiba naik ring 2 ronde kok. Kau jangan diporsir dulu tenaga sebelum haji. Setelah umrah menjalankan haji itu kan ada sekian balik hari itu. Tawaf, pokoknya tawaf, matanggang malam, salat tahajud segala macam. Iyalah, tapi jangan sampai di puncaknya awak tak mulai. Lebih-lebih awak kan paling tahu fisik awak, kekuatan awak paling tahu awak. Yang paling tahu kekuatan awak siapa? Awak jangan peturin orang. Sebab nyobirai tiba di Makkah tu tabu 2 semangat untuk jaga malam. Jam 1 malam lah tiba di Masjidil Haram. Bahkan jam 2 malam orang lah pergi ke Masjidil Haram, lah pergi ke Masjid Nabawi. Semangat. Ya, tapi tetap diperhatikan kesehatan. Awak alun haji lah. Sesudah haji beko ndak lalu-lalu tak masalah. Sudah haji nak lalu-lalu dah, tak masalah. Sebab haji dah selesai. Kalau pergi mati pun tak masalah. Kenapa? Bayangkan tiba di Muzdalifah, awak paling istirahat 3 jam. Lalu besok ke Mina. Di Muzdalifah tu kita kira jam 1:30 malam kita lah diarahkan menuju bus. Baca lagi ni bus. Nak baca lagi siapa? Nak takut tinggal. Nak boleh tinggal orang tapi takut tinggal. Intinya makin talambik wak pergi ke Mina makin bagus sebenarnya. Bu Nabi barangkit meninggalkan Muzdalifah, matahari lah subuh lah selesai, matahari lah mulai nampak. Cuman di orang banyak lah diansur tengah malam. Sebenarnya makin talambik wak pergi makin bagus. Cuman rasa kata kuih tinggal ala jipik lah. Ambo memang kalau ambo paling capek pergi. Kenapa? Ambo menintis jalan menuju Mina, menuju melempar. Karena biasanya ambo kalau pergi tiba di Mina, karajo ambo dulu pergi dulu ke jamarat untuk melempar, mencari situasi. Bawa-bawa nunggota 1-2 orang pergi sana.
Beko awak memantau situasi. Ambo dek pembimbing dulu gitu kan. Tapi yang terbaik meninggalkan Muzdalifah situ. Makin terlambat makin bagus. Cuma kalau takut tinggal cepet pergi. Tiba di Mina bisa jadi sebelum subuh. Bisa jadi setelah subuh. Bisa jadi jam 8 jam 9 tiba di Mina di hari raya haji. Awak di hari raya haji enggak sembahyang lah. Orang haji enggak ada sembahyang raya. Ini haji. Yang sembahyang raya itu adalah orang di Mekah. Tapi sembahyang itu enggak haji orang itu. Orang haji di Mina. Jamaah haji sedang di Mina. Di mana enggak ada sembahyang raya. Orang itu kan dia. Jangan tanya-tanya lu orang kau, enggak sembahyang aku. Di mana sembahyang raya haji? Enggak ada orang sembahyang seorang tu mereka kan. Sembahyang seorang Jumat tidak ada di Mina, salat hari raya tidak ada di Mina. Kok tapi besok kok Jumat di Mina enggak ada sembahyang Jumat. Kanti mu tu itu, gigihnya pergi sembahyang Jumat. Itatah nak tatah, ditarah nak tatarah, itabih malah kiro. Tagah nak tatagah, apailah. Tiba di musaji orang ada sembahyang. Balik. Kamu mengaku malu. Tak ada sembahyang Jumat sekurangnya. Sebab Mina tu nak perkampungan dah. Mina tu tampik semusim. Semua ya Arafah. Kalau tampik singgah tak ada Jumat dah. Di Mina tak ada tampik. Dah nak perkampungan, singgah situ. Raminya sekali setahun. Banyak orang mengalih sini. Itu maknanya kalau Jumat dan Jumat ya harus sembahyang luar. Sembahyang raya enggak. Sembahyang Jumat tidak. Kok tapi hari Jumat sembahyang tidak sembahyang. Pak sembahyang sedih kemah masing-masing. Jadi setiba di Mina tanggal 10 di hari haji. Kok jam 9, kok pagi, kok sebelum subuh awak melempar jumrah Aqabah. Cik. Tanggal 10 tu nak lempar cik jumrah Aqabah. Awak lah diarahan. Tak perlu paning awak lah diarahan. Tidak boleh melempar jumrah Aqabah sebelum subuh. Sampai awak tiba di Mina, tak boleh melempar jumrah Aqabah sebelum subuh. Anak cakoy kaji balik kawan aku tangkap. Capek tiba payung jumrah Aqabah. Balik sedang ditukar bajunya. Cik pulang, yo orang langang cik. Ini memang langang orang. Nak mau tagah. Mau tagah, cik. Ambo ko kanti percayalah nak doge tak sah ke melempar. Nabi dulu melempar di hari pertama tanggal 10 tu di waktu duha. Di waktu andai kan tak bisa waktu duha, boleh setelah subuh. Andai kan tak bisa setelah subuh, boleh setelah luar. Tapi waktu terbaiknya duha di tanggal 10. Jam 3 nya tiba di Mina, adalah selesai. Lah tukar baju no. Tukar baju. Malih pun manjan orangnya, manjan orang. Kah. Dia orang lanang gini je. Itu je lanang orangnya. Melempar beko. Nak orang lebih banyak nampak awak pergi luar. Cimpa puihnya. Hanya karih lo kan. Jadi kalau capek waktu tiba di Mina tanggal 10 jam melempar jam 4. Sudah subuh. Cuman biasanya ada pembimbing maktab. Ada panitianya. Turik salah mereka kok. Yakinlah turik salah mereka. Karena ada pembimbing pakai bendera. Ikar aja kita di Mina tanggal 10 Zulhijjah di hari haji. Cik melempar jumrah Aqabah. Berjalan kata sampai melempar bisa 2 kilo.
bisa tengah 2 kilo. Sipen berapa tang? 2 kilo. 2 kilo pai. 2 terowongan cik terowongan. 2 terowongan. Panjang terowongan ko 1 kilo 1 kilo. Dah jalan. Jalan. Itu tanda gua betul tu. Syukur-syukur dapat 2 kilo pai. Kok tinggal awak beko di Mina jadi 7 kilo pai. Kau muka tanda gua jekonya. Pai. Di tanggal 10 melempar jumrah Akabah. Selesai itu aman. Selesai jumrah Akabah. Lah pulang beko dari tempat melempar, lalu cukur. Gundul terbaik, potong bagus laki-laki. Setelah cukur mandilah, tukarlah pakaian biasa. Berarti sore harinya kita lah boleh pakaian biasa. Boleh pakai tutup kepala. Nah pakaian biasa. Yang tak boleh ciknya bagawa suami isteri. Selainnya larang-larang lah habis cik tu. Awak adun lain tahalul sani. Tahalul saninya berarti nanti di sa'i. Dah, tanggal 10 tu kita lah pakai ikoh. Pakai ikoh. Itulah orang bergaya-gaya tu ketika di Mina. Pakai kacamata hitam. Pakai topi moris. Macam-macam. Di tanggal 10. Mengamen tanggal 10 itu kacau. Cuman sebenarnya orang banyak buang-buang waktu. Di Mina tu hari-hari zikir. Hari-hari takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mina tu. Di Mina Allahu Akbar tu. Cuman banyak orang kan membuang-buang kesempatan. Pergi jalan-jalan sekalian Mina mencari orang mengalih. Orang mengalih ramai lah. 3 juta orang sini. Orang balik tengah raman nak ke satu awak. Tu. Pagi saya orang jual balik sini. Dia godok-godok bertinta lagi orang jual sini. Jadi godok tempat tinta, godok tinta. Kemudian di hari kasabalik, kado balik, ketiga balik 3 jumrah, 3 buah. Dan jumrah tu bentuk elips. Kini kau elips. Selebar 5 balik meter. Sekarang kau. Awak melemparnya siko jarak. Yes. Sekarang kau bibianya sinan. Kau bibianya pas. Kanai tak ada kanai. Madang. Selembar lebat. Dan dia ayuh lah. Tidak, itu saja. Bismillah, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah berkali 7 kali. Tanggal 10. Di tanggal sabale 2 balik 3 balik hari tasyrik 3. Kita tibulam yang pertama 7 kali. Biko kemuka berdoa sepanjang-panjang sesuka-suka berdoa. Biko tarik kemuka je lain 7 kali. Lepas tu dah 2 kan? Doa lah balik. Itu perlunya buku doa apa? Jadi buku doa yang sahih. Doa. Sebab apa nak kemungkinan apa nak antene lah kat anu ustaz tu. Parabola anu nak katih lah bawah. Lama duk kubur parabolanya. Jadi buku doa sesuai dengan sunnah mereka. Ada doa Quran dan hadis. Jadi tu baca. Anggap seko jumrah. Keduanya doa. Because setelah yang ketiga setelah melempar ada doa ni pulang lah. Sabale 2 balik 3 balik. Jadi dari tanggal 10 cik sebalik 2 balik 3 balik baru 3. Selesai itulah selesai wak. Pai ke Makkah balik. Tiba di Makkah masuk hotel beko tawaf ifadah. Sudah tawaf mode biasa salat di belakang makam, minum air Zam-Zam, sa'i haji. Selesai sa'i habis.
Pak Ji nyerang awak dia. Pak Ji, Buat Ji. Ada boleh pakai balang-balang, topi balang-balang. Lah Pak, kali ringkas. Terima kasih Ustaz. Kemudian melempar jumrah tu Pak Ibu. Kau mambik mah. Anggap seko jumrah lah. Ya. Jadi ya. Benar jadi doa. Awak masuk gedung. Gedung tu namanya jamarat. Gedung jamarat. Kadang-kadang lah. Sampai tingkek. Orang Indonesia digabung dengan orang ketek-ketek yang lainnya. Kau bergabung lain waktu sapi. Amo ketika pai di tahun 2003 balik isteri. Ketika tu pembimbing isteri bukan. Di samping yang lain. Itu anggap lebih. Di gedung jamarat tu sapi. Masuk sampai jalur. Awak menempuh jalur itu. Karena ingin mencari yang paling sunnah no, kalau masalahnya. Sapi cupuyu mangok kateh wak. Bini mendukung, tidak bisa mangok. Mencari waktu terbaik juga. Kan? Maka kita masuk gedung jamarat. Tiba di gedung jamarat, bertemu dengan pertamu elit. Nah, masuk gedung pertama, kita lempar tu. Anggap kuah. Bismillah, Allah Akbar. Tunggu. Allah Akbar. Berkali kanai, masa ada kanai. Sekadang Allah. Oh no, kanai. Selesai melempar, maju ke muka. Ke kanan Pak, berdoa. Ya bebaslah. Saya kita doa. Doa. Yang panjang. Dah selesai berdoa, maju. Tiba di banyak jauh jaraknya. Tiba di jamarah yang kedua. Lemparlah. Barangkali Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya? Selesai doa ke kiri doa. Maduk ke arah kasinan tu kiblat tu. Nampak jam gadang sana? Tak jam gadang. Jam gadang semana gadang tu. Nampak di gedung tu nampak jam gadang. Kalau hari tarang. Dua. Setelah lempar nang kedua, masuk nang ketiga, lemparlah balik. Sudah tu nak doa leh. Langsung pulang. Kalau masuk ke kemah balik. Jalan 2 kilo. Hari sebalik, 2 balik, 3 balik. Tu melempar. Di sabalik 2 balik, 3 balik, 3. Di tanggal 10 cik. Cik tu nalailah dipakok tu. Di tanggal 10 tu kalau masuk gedung wak cik saya nampaknya. Dipakok orang dan 2 oleh. Cik. 2 salah, mudah-mudahan mau membiang baik. Jadi waktu melempar tu tak pakai digram gitu ya. Tak pakai digram gitu. Enggak. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 tu kita masih pakai niram laki-laki. Selesai tanggal 10 melempar cieknya. Cool. Dia rambut. Di situ banyak tukang gunting rambut. Dia rambut nak mandi walau selesai. Tanggal pakaian mandi pakai besok mau depak kah? Nak mandi nak mandi. Sampai pulang nak mandi baru. Sebab tahlul tu nak mandi tu. Tahlul tu tiba di salat namanya salam. Selesai Pak. Lapak. Ini lagu. Pakai besok. Ibu-ibu ini lagu. Mudah-mudahan mabrur. Itu lambo ringkas tu. Lambo ringkas. Amo dek setiap minggu mengisi acara di Marjan. Paling tidak cari salah di FB Ambo atau di YouTube ada keluar. Judulnya bimbingan manasi haji pertemuan kesekian. Cari situ. Biasanya kami setiap pertemuan ada tulisannya. Bagi yang butuh silakan.
Baru itu hadilah pukul sekian. Semoga berfaedah dan jadi Pak, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali sekedar mengenang kita semua betul-betul berbekallah dengan sebekal-bekalnya. Kesempatan haji hanya satu kali. Kesempatan haji hanya satu kali. Diulang mana balik nan wajib nan pertama tunah. Kau sekedar mau sampaian semini meminta berkatu menjangan tutui. Ambo ko dulu guru di Parabe. Nama wajah fikih. Fikihnya i'anatut talibin. Fikih kitab namanya. Dia ambo guru di Parabe, guru fikih, tentu termasuk nama wajah haji umrah lah PD sen. Lah PD saja. Awak bisanya. Secara teori yo. Tentu guru majlis itu teori dapatnya. Diklah PD itu ketika kawan-kawan manasik, emang ada satu manasik. Ada satu manasik. Mau cukup endal. Paling-paling datang sekali-sekali bersosialisasi dengan kawan. 2007 kawan-kawan. Kalau mau datang, ambo ketika itu setiap ada kayak pasti main iko. Kawan-kawan bertanya, masih cari koko. Ai koko. Jadi tak boleh sombong lah. Akhirnya setiap di Makkah, teori cakap tak bisa dipangkan. Sebab teori kadang-kadang berbeda dengan di samping kita terlalu pede, menganggaplah bisa, pengalaman indah hanya teori, tiba di lapangan sampai kini mau menyasar. Yang sasal tu tak bisa lagi tak bisa dia boleh. Sebab haji hanya sekali. Walaupun hamba haji setelah tu tahun-tahun tu haji je, tetap haji umrah. Mau pergi umrah kan, mau pembimbing umrah tetap. Tapi nan sekali tu tak bisa dibayar Pak. Tak bisa diulang. Tak bisa. Kau pengalaman Pak. Hamba guru fikih. Banyak kawan-kawan ustaz dulu masalah fikih kamu bertanya, sebelum nak santin-santin ni boleh. Fikih. Tapi itu tidak bisa diandal. Sampai kini hari masih sesali. Kenapa mau tidak menanya kepada kawan-kawan adalah berpengalaman. Tidak menengah pemimpin-pemimpin adalah balik sana. Nah membimbing kawan-kawan jawab. Itu masalahnya. Sama-sama yang membimbing masjid raya. Cuma yang dulu pada haji, pada ambo haji itu pengalaman ambo lah. Kanti je nak kena masalah tu. Rupanya nak amah tak itu tu. Kalau percaya, pecik itu. Kalau tidak, itu kebanyakan. Sebab sampai kini 2007 mau menyasar. Walaupun setelah 2007 itu mau pai-pai je, tapi nang sekali itu tidak bisa terulang ni. Nah nilai nan cik tu nah. Nilai cik tu nah. Kau ini sebelum pai babekalah, bakamelah, ninyialah, batanyolah, carilah nang sabana-bananya supaya kita siap. Biayalah habis, bakatulah panjang. Kita lah banyak mengorbankan segala-gala. Nabi dia berkata tidak salah saya sudah. Semoga pengalaman itu ada manfaat untuk kita semua. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.